Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi untuk kita semua. Tidak juga kita menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau menerima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini, amin. Untuk itu kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan terlalu baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu berjalan Tuhan boleh menyertai kehidupan kita. Untuk itu kita mau bersyukur Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita mau lebih lagi, kita katakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur Tuhan. Puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dengan syukur kita nyatakan di hadapan Tuhan. Puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama kita berdiri jemaat Tuhan. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Satu dalam doa. Benar Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan, karena Engkau terlalu baik buat kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan Kau telah sertai Tuhan minggu lalu Tuhan. Sepanjang minggu lalu Tuhan Kau telah sertai kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada saat pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau terlalu baik buat kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak PDP Valena Inggolan Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mengurapi kami Tuhan yang sudah ada di tempat ini, jemaat-Mu yang sudah ada di tempat ini, maupun jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam perjalanan, maupun jemaat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan live kami ini Tuhan Yesus. Urapan yang sama Tuhan mengalir dari tempat ini Tuhan ke rumah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami, karena pusat pengagungan kami, pusat penyembahan kami pada pagi hari ini adalah Engkau ya Bapa. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Akhirnya hamba tabiskan ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau menaikkan pujian ini kembali dari awal. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya, sungguh kita mau berkata di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu ku tinggikan, nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji
syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kami mau datang Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu, amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Katakan memujimu Tuhan, amin. Menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sama-sama kita berdiri jemaat Tuhan. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Amin. Segala pujian, pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu.
memuliakan nama-Mu Tuhan, lebih lagi lewat setiap puji-pujian kami Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau bersuka cita di dalam-Mu Tuhan, lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Saya mau lihat senyumnya ke kanan ke kiri, boleh Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mau angkat setiap suara kita pada pagi hari ini. Kita mau puji dan serukan nama Yesus, amin. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bagi
Puji nama Tuhan lebih lagi, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, jauh kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi kita mengatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya kamu tak pergi dariku. Haleluya, kasih setiamu tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memanggil adik-adik Awesome Kids untuk naik ke atas mimbar agar didoakan oleh hambanya sebelum masuk kelas AWK. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendoakan anak-anak kita yang pagi hari ini akan mengikuti ibadah Awesome Kids. Jika tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita, bersama-sama kita berdoa dan memberkati mereka. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi berkat, pagi sukacita di pagi minggu ini Tuhan. Kami kembali boleh membawa anak-anak kami, anak-anak berkat, anak-anak sukacita, anak-anak kebanggaan yang Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami bersukacita Tuhan karena kami percaya ketika kami membawa anak-anak kami ke dalam rumah Tuhan sejak mereka masih kanak-kanak, mereka akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka belajar mengenal siapa Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan mereka. Biarlah berlaku setiap janji firman-Mu atas kehidupan mereka. Mereka diberkati, mereka dijagai, mereka dilindungi kemanapun mereka pergi Tuhan. Dihalaukan dari hidup mereka Tuhan setiap niat orang jahat, rancangan kecelakaan, sakit, penyakit Tuhan. Sebaliknya Tuhan, masa depan yang penuh dengan harapan Tuhan menjadi bagian kehidupan anak-anak kami ini. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi sukacita dimanapun mereka pergi dan berada. Pagi hari ini juga Tuhan kami mendoakan setiap orang tua Bapak yang membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan pagi hari ini. Mari berkati setiap kerinduan mereka, usaha kerja mereka, apapun yang sedang mereka upayakan dengan kedua telapak tangan mereka, Engkau buat berhasil. Dalam pendidikan dan pengajaran mereka Tuhan, takut akan Tuhan adalah di atas segalanya dan menghadirkan suasana surga di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Memberkati hamba-hamba-Mu yang menjadi trainer AWK Tuhan, biar hikmat-Mu menjadi bagian mereka sehingga pengajaran yang benar boleh menjadi bagian dalam mendidik anak-anak ini dan pengenalan akan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan siap menari, melompat, memuji-muji nama Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini anak-anak-Mu yang siap untuk beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau katakan bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, biar hanya Tuhan yang menjadi sandaran dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, sekalipun di titik terendah kami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa Engkau hanya satu-satunya penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sebab hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu Tuhan. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Katakan, hanya Tuhan yang sandaran hidup kami Tuhan. Hidupku gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, kita mau katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Ku mencari wajah-Mu dalam setiap kehidupan kita Tuhan. Biar kami tetap pandang Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Tak lagi berharap, kami tak lagi berharap pada kekuatan kami Bapa. Kami mau berserah penuh Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya
akhir Yesus yang kami andalkan. Sampai akhir Yesus adalah juru selamat kami. Sampai akhir hidup kami tetap melayani Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kami dari kasih karunia Tuhan. Kelaparan kah, kesakitan kah, ketelanjangan kah, penderitaan kah, kami selalu mau melekat bersama dengan Tuhan. Karena kami sangat yakin, kami percaya bersama dengan Tuhan kami kuat, kami sanggup menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba yang sudah Engkau pakai, Tuhan pilih untuk memberikan firman hari ini. Kau yang perlengkapi hamba, bahkan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan yang mendengarkannya. Berbicara buat masing-masing kami ya Tuhan, jamah setiap hati, persiapkan hati kami, lembutkan hati kami, supaya apa yang boleh kami dengar dalam penyampaian firman-Mu boleh tinggal menjadi benih yang tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat dinikmati oleh hidup kami, oleh orang yang di sekitar kami, bahkan semua orang yang melihat kami. Pada akhirnya mereka boleh menyaksikan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah Tuhan dalam hidup kami, terpujilah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus semua kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan iman sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, sebelum duduk kita angkat Alkitab kita di tangan kanan. Kita ucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Oh, haleluya. Shalom. Silakan teman-teman. Hari ini saya mau berbicara tentang tema tentang membangunkan Tuhan. Ya, membangunkan Tuhan. Sebelum saudara menghakimi saya, mari kita baca Alkitabnya. Bapak Ibu yang juga menyaksikan tayangan live streaming kami, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Ya, saya bacakan buat kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Inilah cerita tentang Yesus yang dituliskan di Injil Sinoptik ya Bapak. Ada 4 kitab dan 4-4-nya menuliskan tentang cerita ini ya, bahwa Yesus sedang berlayar, sedang mengajar, terus menyeberang untuk pergi ke seberang bersama dengan murid-muridnya. Tapi ada di tengah perjalanan ada angin taufan ya, ada badai sehingga kapal hampir tenggelam ya. Terus mereka mulai takut, tapi guru diam dan tidur saja. Itu dia, guru diam dan tidur saja. Lalu Yesus bangun, karena dibangunin, Yesus bangun lalu menghardik dan menenangkan danau itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya kasih judul membangunkan Tuhan, bukan karena Tuhan tertidur Bapak Ibu ya, tetapi dalam banyak hal Yesus seringkali mengajarkan kita lewat tindakan yang tanpa tindakan. Ngerti nggak? Tindakan tanpa. Waktu Yesus datang sedang mengajar, datanglah
ahli-ahli Taurat, ahli Farisi ingin mencobai Yesus dan membawa seorang perempuan berzina. Yesus ngapain? Yesus diam saja. Dia nulis tanah pakai tangan. Ya, dia nulis sampai akhirnya apa? Dia berdiri dan berkata, kalau ada yang nggak berdosa silakan lempar duluan. Banyak hal Yesus cuma diam saja. Dia tertidur, tapi maksud dari semuanya Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang penting, bukan hanya kepada murid-murid tapi juga kepada kita. Amin. Amin. Karena apa? Karena Yesus selalu baik. Katakan Yesus itu baik. Jangan berpikir nanti Yesus nggak peduli, ya kan? Oh, kok Yesus bisa gitu ya, nggak peduli, bodoh amat. Ya, no, jangan sampai begitu. Ya kan? Kita orang yang dewasa dalam kekristenan, kita ngerti Yesus itu baik. Tidak pernah penderitaan saya merubah identitas Tuhan. Tidak pernah kondisi saya merubah identitas Tuhan. Amin. Maupun saya mati hari ini, Tuhan tetap baik. Walaupun cancer saya nggak sembuh, Bu, Pak, Tuhan tetap baik. Kalaupun apa yang saya doakan, Tuhan tetap baik. Walaupun saya nggak lulus perguruan tinggi, Tuhan tetap baik. Walaupun saya nggak dapat kerjaan semua sesuai dengan apa yang saya inginkan, Tuhan tetap baik karena identitas Tuhan tidak berubah karena kondisi kita. Sekalipun kelihatannya dia sedang tertidur. Sekalipun kelihatannya Yesus sedang tidur, tapi Yesus selalu apa? Tepat waktu, dan kedua punya apa? Maksud untuk mengajar. Waktu Yesus diminta oleh saudari-saudarinya, Maria dan Marta, untuk menyembuhkan Lazarus yang sedang sakit, Yesus ngapain? Dia diam. Dia nggak mau datang langsung segera, biar aja dulu. Biar apa? Biar mati dulu Lazarusnya. Supaya apa? Karena Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang lain, lebih daripada apa yang kita mau. Amin. Dalam perjalanan kita banyak persekolahan, banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak badai. Tetapi seringkali kita yang hanya kita lupa bahwa ada banyak janji Tuhan yang sudah disampaikan. Pembacaan Alkitab, lewat penyampaian firman, lewat perenungan. Contohnya apa, Pak? Contohnya, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, tapi itu tidak pernah akan menimpamu. Banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan melalui penyampaian firman, melalui banyak renungan yang sudah kita dengar, tetapi seringkali kita lupa, dan seringkali Tuhan mengingatkan kita dengan cara dia harus tertidur. Supaya apa? Supaya kita lebih berseru lagi dan mengingat lagi apa yang menjadi janjinya. Pernah gak Bapak Ibu, Tuhan sepertinya tidur dalam hidup kita? Pernah gak Ibu-Ibu, Tuhan sepertinya gak jawab gitu? Pernah ya? Pernah ya? Di saat apa, Pak? Ya, di saat suami mungkin kesulitan, ya, SPP segala macam, iya kan? Saya juga deg-degan ini SPP kalau anak sekolah. Ada yang ngomong gini, yang paling berat itu bukan saat menikahnya, tapi setelah menikahnya. Apa aja? Susu, pampers. Ini kayak adik itu yang kecil dulu. Ya Bu ya, yang nganggur ya. Aduh, Ibu makin melemahkan saya gitu, jangan gitu. Enggak. Apalagi? Belum lagi harus ngambil kendaraan, belum harus rumah tinggalnya. Nanti udah gede dikit, harus sekolah. TK lebih mahal daripada SMA katanya. Ya, playgroup lebih mahal daripada SMA. Ya kan, daily care segala macam. Banyak yang sering kita merasa Tuhan tuh tidur. Kok nggak ada pertolongan? Bahkan sudah mepet-mepet. Bahkan sudah sampai terjepit. Seringkali dalam banyak kondisi kita tuh, anak muda tuh. Pasti kita sedang banyak anak muda lagi, orang yang nggak sabaran, ya kan? Sedikit-sedikit langsung protes. Di mana Tuhan? Ngapain Tuhan? Bisa nggak Tuhan? Seringkali kita melihat dalam kehidupan kita Tuhan sepertinya tertidur. Saya udah pernah ceritakan, saya ngambek sama Tuhan 2 tahun saya nggak ke gereja. Masa saya anak pendeta nggak bodoh-bodoh amat gitu. Sekolah di SMA top di Medan negeri, ranking oke. Nggak lulus loh. Kedinasan pegawai negeri nggak lulus. Perguruan tinggi negeri nggak lulus. USU nggak lulus, ke Jakarta juga nggak lulus. Sampai saya pindah juga ke Jakarta nggak lulus. Ya, sampai saya bingung tuh, mau ngapain saya bingung gitu. Terlunta-lunta, terlantung-lantung hidup saya
selama perantauan di Jakarta. Dan saya sempat mempertanyakan, Tuhan bangun nggak dalam hidup saya? Tuhan ada nggak? Hadir nggak? Tuhan melihat nggak? Ada nggak saya jadi biji matanya Tuhan? Apa justru Tuhan tutup mata sama hidup saya? Saya mungkin Bapak Ibu tenang-tenang aja mungkin hidupnya ya, nggak pernah mempertanyakan itu, tapi saya pernah Bapak Ibu. Sampai bertanya, Tuhan ada nggak sih? Saya anak pendeta loh, saya anak hamba Tuhan. Bapak saya pendeta, kakek nenek saya semua pendeta. Semua kami dalam pengembalaan, ada dalam pelayanan. Kalau nggak pendeta ya tiang-tiang pelayanan di gereja. Tetapi saya pribadi berentetan tuh dari saya remaja sampai saya pindah merantau ke Jakarta. Saya sering tuh dalam kesendirian saya merasa Tuhan nggak ada. Atau Tuhan ada, tapi dia tidur. Atau dia nggak ada. Ini firman yang sudah saya baca lama sebenarnya. Ini khotbah saya waktu pelayanan remaja. Ya, waktu itu terus Pak Gembala kasih tema ini di Youth Denoplas bulan lalu, dan saya pengen bawa ini lagi di sini. Karena ini memberkati saya. Amin. Sepertinya Tuhan tidur. Tapi saya baru nyadar, kita sadar bahwa tidak pernah kondisi kita merubah identitas Tuhan. Tidak pernah seburuk-buruknya posisi kita merubah sifatnya Tuhan. Dia selalu baik. Apapun badai kita, apapun persoalan kita, separah apapun kita terluka berdarah-darah, Tuhan tetap baik. Amin. Nah, saya mau belajar. Saya mau kasih pelajaran, ada 3 hal Bapak Ibu. Ya, mengapa Yesus tertidur? Ada 3 hal yang ingin Tuhan nyatakan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita di siang hari ini. Yang pertama, mengapa Tuhan terlihat tertidur? Supaya menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang khawatir. Katakan khawatir. Saya janji saya tepati. 2 bulan lalu saya bilang saya akan tanya lagi tentang ini. Saya paksakan, saya harus tanya lagi hari ini. Bapak Ibu boleh nggak khawatir? Ini yang ketiga nih. Boleh nggak khawatir, Ibu? Hah? Tuhan, berarti saya harus tanya lagi, nanti ketemu lagi kita bulan 9. Saya mau tanya ulang. Nggak boleh Bapak Ibu, ini 3 kali saya ngomong. Nggak boleh. Kekhawatiran itu merenggut perlahan-perlahan jiwa kita dari dalam. Nggak boleh. Concern boleh, worry jangan. Harus concern dong, bangun rumah harus concern, punya anak harus concern, masa depan anak muda harus concern, mau kuliah di mana, kerja di mana harus concern, pikirkan matang-matang, les di mana, bimbingan di mana ya kan, kalau mau ngambil UMPTN segala macam. UMPTN nggak sekarang namanya, simak, ya kan, SMPTN, sama nggak sih, SMPT, namanya berubah terus dari generasi ke generasi itu, iya. Padahal itu aja yang bolak-balik. Kekhawatiran, next. Coba kita baca tadi, ayat yang ke-35. Marilah, apa? Kita bertolak. Bapak Ibu perhatikan, marilah kita bertolak seberang. Yesus mengajak murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bahwa Yesus mengatakan kita pasti akan ke seberang. Ini Yesus yang ngomong. Marilah kita pergi ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong, Pak, marilah kita pergi ke TMS. Nyampe nggak kita ke TMS? Nyampe. Kenapa? Apa tante? TSM ya? Sorry, bukan anak mall. TMS, TSM tuh. Kalau Tuhan bilang kita pindah, kita pergi ke situ, berangkat dari sini. Kalau Tuhan yang mau pindah nggak? Yuk kita ke junction. Kalau Tuhan yang ngajak, kira-kira nyampe nggak Bapak Ibu dari sini ke sana? Nyampe. Tetapi apa? Khawatir dalam perjalanan mereka di tengah laut, ada taufan, mereka pakai apa yang mereka tahu, apa yang mereka pahami. Murid-murid taunya bahwa kalau ada taufan, nggak nyampe. Ngerti nggak Bapak sampai sini? Dalam pandangan murid-murid, mereka adalah orang lain yang tangguh, yang cakap, yang jago. Yesus anak itu kan tukang kayu. Orang kayu jangan ngomong deh sama orang perlautan gitu ya kan. Ini Yesus mungkin arsitek atau apalah, kehutanan gitu. Ngomong sama anak laut. Orang laut lebih ngerti ini. Bahwa ada taufan, kita pasti mati, kita pasti binasa. Makanya dia ngomong, guru tidak pedulikah kau kalau kita binasa. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka lebih ngerti. Bahwa dalam kondisi taufan seperti itu kita pasti gak akan sampai ke mereka khawatir dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka tahu. Kekristenan itu boleh mikir,
tapi harus imani apa yang Yesus sudah sampaikan. Sekalipun badainya kencang, sekalipun anginnya dahsyat, kalau Yesus bilang kita akan sampai ke seberang, kita pasti ke seberang. Kenapa orang khawatir? Satu, saya pelajari. Karena dia merasa lebih tahu. Dia sok tahu, samalah itu. Sok tahu. Dia lebih tahu. Orang yang sok tahu, lebih tahu, pasti khawatir. Ya, kan Yesus sudah bilang, ayo kita ke seberang. Tapi mereka merasa lebih tahu. Akhirnya apa? Mereka khawatir itu menghimpit firman, menghimpit iman yang sudah disampaikan dalam pemberitaan firman. Menghimpit semua ini kata-kata janji-janji Tuhan. Menghimpit semua firmannya sehingga nggak bertumbuh. Akhirnya apa? Kita pakai pengalaman, kita pakai pengetahuan, kita pakai kepintaran. Untuk apa? Menilai situasi. Lama-lama iman kita tumpul. Pakai ini semua. Tuhan tahu nggak ada badai, Bapak Ibu? Tahu. Tuhan tahu nggak ada badai? Tahu. Bukan dia nggak tahu, tapi dia pastikan kita akan menyeberang. Di Alkitab, Saul itu khawatir. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab di kisah Samuel, kitab Samuel, Saul khawatir. Karena bangsa-bangsa sudah mengepung. Dan kebiasaan orang Israel sebelum berperang harus menyembahkan korban dulu sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan hadir bertahta dalam sembahan mereka, dalam wangi-wangian mereka. Tetapi Samuel gak tahu kemana. Gak tahu dia pelayanan di gereja mana waktu itu. Jadi sehingga ditinggalin ini Saul. Padahal udah mau dikepung oleh bangsa-bangsa kafir yang lain. Karena khawatir, dia sok tahu, dia apa? Dia bawa persembahan sendiri. Seorang raja membawa persembahan, membakar persembahan sendiri, padahal dia bukan imam. Oh, Tuhan marah. Karena kekhawatiran, Saul bertindak bodoh. Karena kekhawatiran, dia putuskan, Tuhan marah sama Saul. Makanya sejak itu Saul tidak dipandang lagi sama Tuhan. Abraham khawatir. Janji Tuhan sama dia, Abraham, kamu akan mempunyai keturunan. Ya kan? Seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Saya ini ya, dramatisir ya kan, saya yang khotbah, boleh ya dramatisir ya. Ya kan gitu. Koko Abraham gitu kan. Ini Sarah nih. Janji Tuhan 5 tahun yang lalu kita punya anak nih, belum loh kok. Iya nih, Dek. Kita tunggu lagi ya. Tunggu 5 tahun lagi. Koko Abraham, ini udah 10 tahun sejak Tuhan berjanji nih. Kok kayaknya gak ada ya? Sarah udah mulai deg-degan. Biasa ibu-ibu kan lebih duluan khawatir dia. Ya kan? Di situ Abraham masih, tenang adek. Tuhan sudah berjanji pasti akan mengenapi. 15 tahun berlalu. Kok enggak ada ya? Kita udah berusaha ini tuh enggak ada ya kok. Dia bilang apa? Iya juga ya Dek, tapi tunggu deh. Udah mulai goyang, tapi tunggu deh. Nah, ya kan? Jangan sampai malu dong, ya kan? Masa kalah, ya kan? Maka ketakutan, kekhawatiran. Tunggu deh, 20 tahun. Kok sudahlah. Mungkin janji Tuhan lewat Hagar, pembantu kita. Hampirilah dia. Ya udah deh katanya. Gara-gara itu sibuk kita sekarang. Gara-gara itu repot kita sekarang. Kekhawatiran apa? Membuat orang melupakan janji Tuhan. Abraham khawatir dia. Lama banget. Alkitab mencatat 25 tahun kemudian dari punya anak. Bayangin janji nunggu 25 tahun. Khawatir gak? Khawatir. Pasti khawatir. Secara daging khawatir. Makanya dia mengambil keputusan yang salah. Kekhawatiran seringkali membuat kita keputusan yang salah. Waktu mereka jalan pindah melewati sebuah kerajaan. Karena cantiknya Sarah. Kejadian sebelum itu. Cantiknya Sarah. Dia bapak, dia khawatir. Sarah diambil jadi istrinya, jadi permaisuri raja itu. Dia bilang apa? Oh jangan nanti kalau dia diambil jadi permaisuri, aku dibunuh karena aku suaminya. Akhirnya apa? Dia pura-pura menjadi abangnya, menjadi kakak beradik. Sehingga datang murka Tuhan sama bangsa itu. Karena waktu itu mau dinikahi Sarah. Ya kan, datang murka Tuhan, baru dia bilang, aduh kenapa kau bohong sehingga murka Tuhan datang sama kami. Ya kan? Kekhawatiran seringkali membuat tindakan bodoh. Karena apa? Karena kita merasa lebih tahu.
Musa khawatir dan takut sama omongan orang Israel. Dia ditekan dari mereka pergi membelah Laut Teberau sampai mereka sampai di Gunung Sinai. Dia mengalami tekanan, dia khawatir sama semua omongan orang Israel. Yang ngeluh inilah, ngeluh itulah, ngeluh ini. Sampai pada suatu saat kekhawatiran dia membuat apa? Pikirannya sendiri, nggak mungkin batu bisa ngeluarin air kalau cuma disuruh, harus dipukul. Karena mungkin pengalaman dia dari dulu pakai tongkat mulu kan, dia pakai tongkat, dia mentulahin Firaun pakai tongkat, dia pikir, oh batu harus pakai tongkat. Dia nggak turut lagi apa sama firman Tuhan. Bisa mengikuti nggak Bapak Ibu? Akhirnya apa? Kekhawatiran Musa membuat dia tidak dilayakkan masuk dalam tanah perjanjian. Kekhawatiran menunjukkan kita merasa lebih ngerti dari apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan sudah firman. Makanya kekhawatiran itu hal yang jahat. Dia menghimpit udah kayak orang ini. Menghimpit firman. Dia menekan firman itu sehingga gak bertumbuh dan berbuah. Ini gak boleh Bapak Ibu. Murid-murid khawatir, gak nyampe kita mati. Gak sampai kita ini. Padahal Yesus dari awal sudah bilang, marilah kita pergi. Pengalaman boleh, pengetahuan boleh. Tapi tetap di atas semuanya itu iman kita terhadap firman Tuhan yang lebih utama. Tuhan tertidur ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang khawatir. Kalau Tuhan yang sudah memimpin bahkan menjadi nahkoda dalam perahu hidup kita, maka seharusnya kita nggak perlu khawatir. Tuhan bilang sampai ke sana kok, sampai. Tuhan bilang nyampe kok ke sana, nyampe. Pak, nyampe kok ke sana, nyampe. Amin. Tidak mungkin tidak. Yang kedua, yang pertama tadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekhawatiran itu hal yang berbahaya, hal yang menekan iman, yang membunuh firman. Yang kedua, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang berisik melebihi apa yang sebenarnya yang kita alami. Ayat 38 bilang apa? Guru, kau tidak peduli kalau kita, coba, ini murid gak sopan. Ya kan? Minta tolongnya begitu, ngeluh. Saya mau bilang seringkali mulut kita lebih berisik daripada badainya kita. Ya. Seringkali mulutnya kita Pak, ya, masalah 75.000 sampai ke Glo Hongkong Pak, sampai ke Glo Batam. Persoalan parkiran bisa sampai nanti ke Glo Singapura. Seringkali mulut kita lebih berisik dari persoalan kita. Sebenarnya persoalan kita nggak seberapa. Tetapi karena apa? Karena iman kita kerdil, mulut kita lebih ngoceh, lebih berisik daripada apa yang sebenarnya. Padahal kita kan udah tahu sama siapa kita berjalan. Kita harus punya ilmu padi Bapak Ibu. Tahu ilmu padi semakin berisi, ya kan? Berisi. Ilmu apa? Ilmu padi abangku, ya kan? Oh, dia online. Menyala abangku, ya kan? Abraham sudah dicurangi Lot. Ilmu padi nih Abraham. Abraham sudah dicurangi oleh Lot. Tapi dia menunduk, dia udah deh, nggak apa-apa. Dia nggak keluar-keluar. Oh, Lot kamu jahat, saya kan saya kan lebih tua, saya harus dihormati. Dia nggak begitu. Persoalan kita permasalahan kita ada pergumulan, ada pertentangan perselisihan, kita sudah heboh kemana-mana, padahal seharusnya itu tidak harus bisa disampaikan kemana, bisa diselesaikan. Tapi kita lebih senang, kita lebih berisik daripada sebenarnya apa yang kita hadapi. Seperti token listrik. Tahu token listrik? Tit 100.000. Tit 50 itu biasanya, udah setengah habis. Tinggal 3.500. Semakin dikit isinya, semakin kenceng suaranya, semakin sering, bener nggak? Sampai akhirnya ada tit, nggak pakai tit Pak, langsung mati Pak. Itu mah di rumah sakit ICU kalau tit. Kalau token listrik, tik, ada itu udah tinggal 2,5 ini hertz, watt, tinggal dikit. Orang Kristen jangan seperti token listrik. Semakin banyak persoalannya semakin berisik. Semakin banyak tantangannya terus semakin banyak diam di hadirat Tuhan. Semakin banyak pergumulannya semakin banyak diam harusnya.
Jangan sampai pergumulan kita kelihatan sama orang-orang. Semua orang harus tahu kita sakit. Semua orang harus tahu kita menderita. Semua orang harus tahu. Semua pendeta kita datangin, Pak saya menderita, doakan saya Pak. Nggak perlu. Semua pendeta, semua gereja kita datangin. Oh yang ada urapannya. Jangan sampai kita jadi penonton bioskop. Tahu nonton bioskop? Hanya film keren yang rame, yang nggak keren nggak ada yang nonton. Ya kan sekarang gereja begitu. Gereja bioskop. Hanya yang populer yang rame. Kalau nggak populer nggak ada yang nonton. Karena apa? Cari terkenalnya, famousnya. Cari apanya? Urapannya. Cari apanya? Cari tempat yang bisa apa? Kita pergumulan kita diselesaikan. Ngapain kita capek-capek beribadah kalau cuma pergumulan diselesaikan? Alkitab bilang waktu datang orang sakit itu seketika itu juga dia sembuh. Karena yang Tuhan mau bukan sembuhnya, bukan sakitnya, pertobatannya. Itu yang susah. Mana lebih susah? Kanker apa bisul? Puasa bisul lebih susah. Oh, bisul lebih susah kalau di tempat-tempat yang khusus ya Pak ya. Saya pernah bisul di sini, sakit banget. Saya kemana-mana begini, kayak orang sombong. Padahal nggak ada bisul Pak, bukan sombong. Saya bukan sombong, ada bisul. Kalau cancer paling tidak butuh 2 dokter spesialis. Ya, minimal tuh. Rumah sakit terkenal, kadang kita sampai ke Pineng, sampai ke Singapura. Kalau bisul kan nggak ada orang sampai ke Pineng ya. Diamin aja Pak Bu, sampai nanti ada ketumbuh, ada warna putih-putih, udah agak ini, ada menaranya dikit, nah udah tinggal tak gitu aja, agak perih sedikit, tetapi langsung selesai gitu. Nggak perlu bedah-bedah, nggak perlu anestesi lagi, nggak perlu ya, nggak perlu. Mana lebih serius, cancer apa dosa? Cancer ya. Saya bingung. Ada orang nangis karena dia punya cancer. Tapi nangis, nggak nangis kalau dia nggak gereja, dia nggak beribadah, dan malah dia nggak baca Alkitab. Ada orang nangis, rumah tangganya kacau, tapi dia nggak pernah nangis kalau dia nggak baca Alkitab. Sakit, perselisihan keluarga, keuangan, hanya membawa kita kepada kematian secara fisik. Tetapi keengganan kita untuk baca Alkitab, berdoa, membuat kita mati, binasa, maut. Tapi kita lebih nangis kalau kita kena cancer. Gak selamat, nangis kita sampai ingus-ingusan. Tapi kalau nggak baca Alkitab, nggak nangis kita, biasa aja. Kenapa? Karena kita merasa hidup ini lebih penting, sakit sembuh, daripada pertobatan. Makanya gereja bioskop. Hal yang populer lebih menarik daripada pengajaran, daripada pertobatan. Sehingga apa? Banyak orang lebih berisik ngurusin persoalannya daripada ngerti siapa yang bersama-sama dengan dia. Murid-murid nggak sama-sama loh, tapi mereka nggak kenal, nggak ngerti-ngerti. Mereka ngertinya nanti setelah Tuhan pergi. Memang begitulah mereka. Itu membuktikan bahwa apa? Keberadaan Tuhan bersama-sama dengan mereka enggak mempengaruhi, tidak terlalu berdampak. Mereka justru malah menjadi orang-orang yang apa? Yang tergantung terus sama Tuhan. Semuanya harus Tuhan. Akhirnya berisik, seperti anak kecil. Nah itulah dia. Semakin kita berisik, semakin kita dipermalukan Bapak Ibu. Semakin terlihat kita, kita kurang iman. Semakin terlihat kita kurang percaya. Filipi 4:6 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa, bukan dalam mengeluh, bukan dalam curhat-curhatan, bukan dalam ngomong-omongan. Tahu nggak? Nah, sia-sia semua itu. Saya mau bilang, kita sendiri berhadapan sama Tuhan, kita satu lawan satu, face to face, itu lebih daripada cukup. Daripada kita ngomong sana, ngomong sini tentang pergumulan kita. Terus kita minta apa? Didukung, disupport gitu. Oh iya, kasihannya. Nah, nggak akan maju gitu. Ayub bilang, dulu aku mendengar, sekarang aku melihat. Nggak bilang dulu aku ngomong, dia nggak pakai ngomong Ayub. Dia dulu mendengar, sekarang melihat. Cukup, itu cukup. Nggak usah kemana-kemana, nggak usah kemana-mana. Ayub sempat ngeluh kan sama Tuhan. Dia bilang, apa salahku Tuhan? Aku benar. Tapi akhirnya dia bilang, aku menarik segala ucapanku. Dulu aku hanya mendengar Tuhan, sekarang aku melihat. Amin. Amin. Jangan berisik Bapak. Jangan menjadi Kristen token listrik. Jadilah Kristen yang padi. Menyala abangku, ya kan? Padi abangku, ya kan?
Ya karena Yesus bukan cuman, tau nggak Bapak Ibu? Coba baca Alkitab baik. Yesus, saya dalam perenungan saya, Yesus nggak cuma ngomong sama badai, dia sedang ngomong sama murid-murid. Diam, tenanglah. Yesus nggak sedang ngomong cuma sama badai itu, tapi sama murid-murid. Karena berisik. Mulut mereka lebih banyak bekerja daripada imannya. Makanya Tuhan ngomong sama badai sekaligus sama setiap kita. Jadi Tuhan sedang, badai itu gampang, kitanya yang susah. Badai itu gampang, seketika dia sembuh, seketika dia berjalan, seketika dia melihat, semuanya seketika. Tapi kalau pertobatan, susah. Makanya beruntunglah Bapak Ibu. Sebelum berakhir Juli ini kita mendengar khotbah ini. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau dengan teman-teman main musik, adalah kebodohan. Katakan kebodohan. Kita buka Markus 6 ayat 49. Ketika mereka, ini kejadian sesudahnya. Mereka sudah melihat Tuhan menenangkan badai, besok-besok mereka mau pergi ini ke Gerasa. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Yesus yang baru kemarin di Markus 4 memberikan tanda mukjizat badai menjadi tenang. Di Markus 6 udah dibilang hantu. Coba. Sudah melihat banyak hal, sudah mengalami banyak providensia Tuhan, tidak menjamin kecerdasan iman. Murid-murid tetap bodoh. Yesus dibilang hantu karena berjalan atas air. Hantu. Saya mungkin enggak kayak gitu ya. Pakai bahasa Arab, enggak tahu saya hantu bahasa Arabnya apa. Tapi saya mau bilang mukjizat. Sekali lagi makanya saya bilang sakit sembuh enggak menjamin kita kenal Tuhan. Silakan Bapak Ibu enggak terima. Tapi saya mau bilang mukjizat enggak menjamin kita kenal Tuhan. Enggak. 10 orang kusta. 10-10-nya percaya enggak sama Yesus? Percaya nggak Bapak Ibu? Saya nanya, percaya nggak Bapak Ibu? Percaya nggak 10 orang kusta? Ya percaya, kalau nggak percaya mereka nggak datang. Percaya nggak mereka sama Tuhan? Percaya. 10-nya sembuh nggak? Terus ketika mereka pergi melaporkan diri kepada imam, ya kan kalau orang kusta harus melaporkan diri sama imam, bahwa mereka sudah tahir, supaya mereka boleh masuk ke pintu gerbang. Berapa yang kembali? Terus Yesus ngomong apa sama muridnya? Kemana yang lain? Bukan Yesus nggak tahu kemana yang lain, tapi dia sedang ngasih ajar sama murid-murid bahwa mukjizat nggak laku sama Tuhan. Mukjizat itu bukan nggak menyenangkan Tuhan. Kesukaan Tuhan menaruh sukacitanya kepada pertobatan. Satu orang yang kembali, Yesus bilang apa? Inilah yang menyenangkan Tuhan. Inilah yang menyenangkan aku. Yang satu orang itu, bukan yang sembuh itu. Seringkali kita pikir kalau kita punya perut banyak, kita orang yang diberkati. Enggak. Kita diberkati kalau kita ngikut Tuhan sungguh-sungguh, ngiring Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang saya doakan terus, saya takutin terus. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan tiap hari, saya berdoa cuma itu aja. Jangan sampai saya dapeti Tuhan jelek, terus saya jadi nggak bisa lagi ada dalam pelayanan Tuhan. Saya takut itu. Bukan doa yang harus punya, makanya saya santai aja. Saya nggak terlalu mikirin. Ya Tuhan umur 36 belum ada pasangan hidup, ya santai aja. Ada aja kok. Iya kan. Belum punya rumah, belum punya, ada aja. Karena itu seketika. Yang sulit itu apa? Yang kayak gini-gini nih. Yang bodoh, yang khawatir, yang berisik. Ini yang susah. Susah Bu. Tuhan aja gak sanggup kalau kita gak mau. Gak bisa dia paksakan. Berubah. Firaun gak bisa berubah kok. Udah 10 tulah gak bisa berubah. Gak bisa Bapak. Ini juga yang mau menjadi perenungan kita. Berarti mukjizat, penyediaan Tuhan, providensia Tuhan. Ibu Gina tahu tuh providensia di sekolah teologi soalnya. Sama Pak itu tuh tahu deh. Tidak menjamin kebodohan lenyap. Gak pernah menjamin. Makanya saya bilang tadi, murid itu justru lebih cerdas imannya. Ketika Yesus sudah gak ada. Ketika Yesus sudah gak ada. Cerdas mereka. Mereka jadi orang-orang yang hebat, pintar, militan, diurapi. Karena apa? Keberadaan Yesus. Ini Yesus loh. Keberadaan Yesus bersama dengan kita tidak pernah menjamin kita cerdas secara iman. Karena bukan bersama-sama yang pentingnya, tapi mengenal.
Gimana mau kenal, ini nggak pernah dibaca. Lebih penting sakit kanker sembuh daripada ini. Lebih takut kasih kanker nggak sembuh, paru-paru nggak sembuh, tumor nggak sembuh daripada nggak baca Alkitab, daripada nggak berdoa. Lebih takut kita kan? Itulah orang-orang yang bodoh tadi, foolish. Murid-murid menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang disenangi Tuhan. Justru ketika Tuhan gak ada bersama mereka. Kenapa? Karena mereka mulai mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Makanya kita melayani, makanya kita beribadah, makanya kita berdoa, makanya kita baca firman. Yesus juga melakukan semuanya. Ketika kita mengerjakan semuanya itu, disitulah baru iman kita tumbuh. Kalau hanya Yesus ada, semua dikasih, nggak ada. Adam dan Hawa kan kemarin saya bilang dulu. Adam dan Hawa punya seluruh dunia ini, orang paling kaya di bumi. Bukan Salomo paling kaya, Adam dan Hawa. Tapi menjadi contoh yang benar nggak? Enggak. Jadi teladan nggak? Enggak. Jadi biang kerok malah. Ya kan? Makanya menjadi percaya dan beriman bukan di saat mukjizat dan doa terjadi, tetapi di saat seperti yang Yesus sedang tertidur dan seolah-olah tidak peduli. Ayo teman-teman maju. Saya tutup dengan satu cerita. Jagung tahu ya? Ada jagung, ada jati. Pohon jati tahu ya? Ada jati putih, ya, ada jati laut segala macam itu. Jagung itu gampang banget tumbuh. Saya udah pernah nanam jagung. Dari SD saya udah nanam jagung. Di belakang kandang babi opak saya udah pernah nanam jagung. Saya udah tanam sendiri, makan sendiri. Ya. Tanam jagung, tanam ubi ungu, segala macam. 2,5 bulan panen. Cepet. Ya. Tapi ya jagung nggak terlalu value, tidak bernilai. Jati, kemarin di Tanah Karo di kampung saya ada penyuluh jati dan gaharu. Gaharu itu buat Bapak Ibu tahu apa namanya, parfum. Parfum itu pakai gaharu. Ya, saya baru tahu itu ternyata memanennya juga harus pakai notaris segala macam. Tapi kita lebih tertarik jati. Jadi bapak saya tanam jati itu di belajar dulu, nggak yang kayak di sini nanam jati per meter, nggak, jarak di batas-batas doang, batas-batas ladang. Pohon jati itu dipanen minimal 30 tahun. Saya bayangin 30 tahun Pak, buset, bercucu dulu gitu. Tapi 30 tahun. Dan anehnya jati itu Bapak Ibu, tumbuh bagus di tempat yang tandus. Bagus bukan dalam arti dia subur berbuah lebat, enggak, kan yang diambil kayunya. Pohon jati yang tumbuh di tempat yang tandus, yang jelek, tanahnya jelek, tanah merah, ya kan, kayak tanah liat begitu. Justru dia menjadi kering. Sehingga ketika nanti dia dipanen, dia nggak bengkok kalau dikeringkan. Karena apa? Karena dia kandungan airnya sedikit. Kayu semakin banyak kandungan airnya jelek. Ketika dikeringkan dia suka melenting. Apa sih melenting? Bengkok. Nah, jati tempat yang paling ini dia bisa tumbuh, makanya lama. Manennya pun susah. Dia harus dicangkul dulu, nanti sekelilingnya semeter katanya. Baru nanti dicangkul, dia punya akar sekeliling. Matinya 4 tahun. Nunggu matinya aja 4 tahun. Berpuluh-puluh tahun untuk jati. Tetapi mahal. Tahu nggak satu batang berapa jati? 1 M. 1 M. Jati putih 1 M. Yang puluhan tahun. Gaharu ada juga yang segitu, tapi ada jenis-jenisnya lagi. Mahal-mahal. Saya baru tahu, mahal-mahal juga nih kayu. Saya pikir. Cuman ya lama-lama, sabar gitu, lama. Tapi bernilai tinggi. Kekristenan kita jangan sampai menjadi kekristenan jagung yang kelihatan subur tapi murahan. Alkitab bilang, Yesus bilang, kita ada anak-anak gampangan, jangan jadi anak-anak gampangan. Ketika ada persoalan, tahu nggak? Kalau kurang urea, keriting dia. Saya nanam jagung keriting, tahu nggak yang bolong-bolong, yang kayak jadi bukan bolong, meranggas warna kuning. Jagung bisa nggak jadi loh Bapak Ibu. Jangan pikir dia bisa tanam sembarangan, enggak. Kalau pupuknya kurang,
dia kuning, terus nggak tumbuh kerdil. Serius. Makanya nggak bisa tanam sembarangan, tanam jagung kayak lagu, tanam jagung, tumbuh subur, panen dan ini nggak bohong. Saya tanam jagung, harus dipelihara. Ininya tengahnya harus diginiin, ke kiri ke kanan, dibalikin tanahnya. Boleh pakai cangkul, boleh pakai sapi, jangan sapi, pakai yang gini gurukan gitu. Sapi habis dong kena tabrakan sapi. Kalau padi masih bisa jagung, karena dia lemah kan langsung patah. Tapi kekristenan kita harus menjadi Kristen yang pohon tadi. Sekalipun di tempat yang kering, justru itu hal yang bagus. Itu hal yang baik. Kenapa? Semakin kuat dia, semakin bagus kualitasnya. Sehingga nanti ketika dia dipergunakan, dia gak melenting. Anak-anak gampangan, gak gampang patah. Karena dia apa? Sudah teruji. Tumbuh di tempat yang tandus. Makanya kehendaklah kehidupan kita jangan menjadi Kristen yang sejagung, tetapi yang sejati. Satu lagi ada cerita saya. Ada 2 ibu-ibu. Kayak Ibu Lydia lah sama Ibu Dina. Anaknya sekolah di penabur. Mahal nggak Bu penabur? Mahal ya. Sampai ini nggak? Berapa kali UMR kalau aja? Mahal ya. SMA dua-dua. Mau lulus. Satu, saya nggak mau sebut yang mana yang, pokoknya satu antara satu lah Bapak. Ibu-ibu terserah mau yang mana, klaim sendiri-sendiri. Satu anaknya lulus di Harvard. Cilegon, Harvard Cilegon. Enggak, Harvard, Amerika. Masuknya susah. Kuliahnya susah. Bayarnya susah. Sampai 100.000 US, saya kaget loh, uang sekolah apa 100.000 US? Bisa mendanai 5 kabupaten di Jawa Tengah itu. 100.000 US. 60.000 pendidikan, 40.000 akomodasi. Buset, luar biasa. Lulusnya susah. Susah ya Bu Lydia ya, Bu Dina susah ya. Satu lagi di antara ibu-ibu ini, anaknya kuliah di UBT lulusnya. UBT. Universitas Baru Terdengar. Ya, baru terdengar. Masuknya gampang. Gampang, nggak pakai tes. UBT Pak, bukan GGI Pak. Sekolahnya gampang, kuliahnya gampang, lulusnya Kalau diantara ibu-ibu itu nanti lagi nongkrong di gereja di bawah terus cerita, anak saya kuliah di sini loh. Siapa yang paling bangga? UBT. Anak saya sarjana setahun loh, mantap loh. Bisa nggak anak ibu sarjana setahun? Anak saya sarjana setahun, nggak nyampe malah Bu, 8 bulan. Mantap anak saya, enggak kan? Harvard. Kenapa? Masuknya susah, kuliahnya susah, bayarnya susah, lulusnya susah. Tetapi kalau kita cerita, ibu mana yang bangga? Yang Tuhan pun bangga sama kita. Kalau kelihatan hidup kita sangat susah, sangat keras, seperti pohon jati. Tapi kita dilihat Tuhan lebih bernilai, lebih berarti. Siapa yang mau sekolah di Harvard? Ya benar, Harvard. Jangan di UBT. 3 bulan lulus kayak jagung. Supaya hidup kita bukan jadi Kristen yang sejagung, tetapi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah hidup kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan, dalam pengenalan akan Kristus. Ajar kami untuk lebih mencintai firman Tuhan. Banyak firman yang sudah kami dengar, kami simpan dalam hati. Tapi Tuhan ampuni kami kalau kami sering lupa, kami sering lalai. Dan membuat kami khawatir, membuat kami berisik, dan membuat kami kelihatan bodoh. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami terus lebih sungguh-sungguh lagi percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Di Glo Cibubur ini Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah. Dan buahnya dapat dinikmati. Bukan hanya hidup kami, tapi bahkan semua orang yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Sehingga pada akhirnya nama Yesus ditinggikan, dimuliakan lewat kesaksian hidup kami. Banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak badai dalam perahu kehidupan kami. Tapi bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatunya.
dan kami akan menjadi anak-anak yang bernilai, bukan anak-anak gampangan. Hidup kami menjadi seperti Kristen yang sejati, yang tangguh, yang kuat, yang boleh dipakai Tuhan menjadi dasar, menjadi pondasi pelayanan kerajaan sorga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara firman-Mu terus Tuhan dalam setiap hati kami. Semua kita yang diberkatilah penyampaian firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita akan menyaksikan tayangan Church Update GBI Glow Cibubur edisi minggu ini. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan tidak lalu dengan sia-sia, namun menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kita. Kita juga sudah mendengarkan pengumuman dari gereja kita. Biarlah kita semua bisa mengikuti setiap kegiatan gereja kita. Dan perlu diingatkan bahwa gereja kita untuk ibadah AWK jadi bergantian dengan teens. Jadi misalnya minggu ini AWK, minggu depannya ada ibadah teens. Jadi adik-adik yang di bawah, yang teens bisa bergabung di ibadah teens nanti minggu depan ya, supaya juga mereka bisa lebih mengerti. Karena kalau mereka masuk di ibadah umum, mereka merasa berat ya. Jadi orang tua juga silakan untuk mengajak anak-anak untuk ikut dalam ibadah teens ya. Nah, selanjutnya juga ada penjualan kupon untuk perpanjangan ruko di tempat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berpartisipasi dan berkati gereja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Dan sebelumnya saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua yang terdapat dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkelimpahan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini ayat Alkitab ya, bukan ayat saya. Jadi biarlah kita sadar bahwa ketika kita banyak memberi, kita tidak akan pernah kekurangan ya. Karena di sini dikatakan banyak memberi berarti kita
menerima kelimpahan. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha luar biasa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan. Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau merespon segala kebaikan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan segala yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Dan kami memberikan persembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini, baik mereka yang di gereja maupun di rumah masing-masing, mereka yang membawa ke kotak persembahan ataupun melalui transfer bank. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, bisnis mereka, dalam keluarga mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan akan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang siap memberikan terbaik, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di gereja, seperti biasa kita bawa persembahan ke depan. Ada 2 amplop di tangan Bapak Ibu. Di kotak sudah ada di mana akan diberikan. Untuk yang di atas, mulai dari sebelah kiri saya habis sampai dengan di belakang, baru sebelah kanan saya. Dan yang di bawah silakan untuk memberikan di kotak yang ada di bawah. Kita memberikan persembahan sambil kita memuji Tuhan bersama-sama dengan tim profetik. Olehnya ku diangkat jadi anak, dan selalu ada di hati. Ku mau selalu mendekat padanya. Hidupku bukannya aku lagi, ku telah ditebus olehnya, ku diangkat jadi anaknya. Dia akan selalu ada di hati, dan ku mau selalu mendekat padanya. Ku bebas, ku terbebas, dosa tiada lagi berkuasa atas hidupku. Ku terlepas, oleh darahnya ku menjadi baru. Kini ku bebas, ku terbebas, dosa tiada lagi berkuasa atas hidupku. Semua terlepas, ku terlepas, oleh darahnya ku menjadi baru, oleh darahnya ku menjadi baru. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati setiap yang Bapak Ibu berikan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali juga kami datang padamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah hampir mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau sudah menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan bisa tertanam dalam hati kami dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Pratama Valina Enggolan yang sudah menjadi saluran berkat buat kami pada hari
hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, terlebih pelayanannya. Dan biarlah hamba-Mu ini Tuhan akan selalu menjadi berkat dimanapun dia berada. Dan melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkati setiap harapan, berkati setiap rencana yang akan dilakukan. Biar Tuhan Engkau yang turut campur tangan setiap hal-hal yang mungkin masih terkendala. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menolong dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau juga memberkati kami semua yang melayani pada hari ini Tuhan, baik sebagai pemusik, baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai aser ataupun sebagai pendoa. Kami semua yang melayani Tuhan, Kau berkati Bapa, dan biarlah hidup kami Tuhan akan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga setiap jemaat Tuhan yang ada pada hari ini, baik mereka yang ada di rumah Tuhan, maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, biarlah segala puji-pujian, penyembahan dan firman yang ditaburkan memberikan kekuatan, memberikan berkat buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada Engkau berkati kami sepanjang minggu yang akan kami jalani ini Tuhan, dan minggu depan Tuhan Engkau kembalikan kami di rumah-Mu yang kudus dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan juga kami mau naikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami membawa gereja kami Glow Fellowship Center yang di pusat, cabang-cabang dan wilayah. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan, terutama Tuhan untuk gembala senior kami Tuhan. Berkati bersama dengan ibu gembala, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Biarlah Tuhan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan bisa membawa jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Setiap pastoral, setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, Kau berkati bersama dengan keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, serta pelayanan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tak lupa juga kami mau doakan untuk Glow Cibubur. Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau akan memelihara setiap pergumulan-pergumulan kami di Glow Cibubur, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati gembala, berkati bersama dengan keluarganya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan. Setiap harapan, setiap doa yang dipanjatkan, kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan dan Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Berikan kekuatan dan kesehatan selalu Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi dimanapun berada Bapa. Berkati setiap pengurus, berkati manajemen, berkati setiap pengerja yang ada di Glow Cibubur ini Tuhan. Biar kami semakin kompak, semakin satu visi Bapa untuk melayani Tuhan di Glow Cibubur ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kerinduan kami di Glow Cibubur Tuhan, kami rindu memiliki gereja sendiri di daerah manapun yang terbaik yang Kau berikan Bapa. Kami rindu Tuhan, kami tidak berpindah lagi tempat di mana-mana Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang akan mengabulkan setiap doa kami, permohonan kami, setiap yang kami perlukan, dana-dana atau apapun yang kami perlukan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau menolong, Engkau memberikan jalan keluar buat kami Bapa. Engkau mengirimkan para donatur-donatur yang rindu untuk memberkati Glow Cibubur. Dan kami percaya Tuhan, setiap mereka yang memberkati Glow Cibubur, Engkau akan menggantikan berlipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kabinet, TNI, Polri, pusat, daerah, dan yang terendah Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat dari sorga, kebijaksanaan dari sorga turun atas mereka Bapa, supaya mereka bisa memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Setiap program-program, akan ada pilkada, akan ada pelantikan presiden, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan presiden dan wakil presiden yang terpilih Tuhan, Engkau akan mampukan mereka Tuhan, supaya mereka bisa menggantikan presiden dan wakil presiden yang ada sekarang, dan mereka selalu mengandalkan
mengandalkan Engkau Bapa dalam memerintah di bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk IKN Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Program yang sudah berjalan dan akan berjalan, kami percaya Tuhan Kau menolong, Kau akan berikan jalan keluar setiap program-program yang akan dilakukan dan sementara berjalan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala puji hormat kami panjatkan kepadamu Tuhan. Segala apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang sudah berjalan, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan umur yang panjang Bapa. Dan biarlah Tuhan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Anak-anak kami Tuhan yang sekarang sudah mulai sekolah, kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan Bapa. Dan biarlah Tuhan anak kami akan menjadi anak yang berhasil, anak-anak yang akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih, anugerah, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan, serta hikmat dan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ibadah telah selesai. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.